adik-adik semua, kembali lagi nih di Jam Kids bersama Kak Miranda. Tapi Kak Miranda kali ini nggak sendirian karena ditemani oleh Kak Ines. Nah, kita sapa dulu dong Kak Ines. Hai Kak Ines. Hai. Kak Ines akan menemani kakak selama episode kali ini. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Sekarang semuanya berdiri ya, kita menyanyi bersama. Musik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Ines boleh pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulaikan Jam Kids kami. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Akhirnya adik-adik kita sampai pada waktunya untuk mendengarkan cerita hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Joshua. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Joshua di Jam Kids episode hari ini. Adik-adik, kakak hari ini akan membawakan cerita tentang penglihatan Nabi Mika yang diambil dari Mika 1 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, Mika mendapatkan firman dari Tuhan ketika di zaman Raja Yotam, Hizkia, dan Ahaz. Mika merupakan keturunan orang Moresyet. Nah, penglihatan yang dilihat oleh Nabi Mika itu tentang orang-orang Samaria yang mendapatkan hukuman. Kira-kira adik-adik tahu gak kenapa orang Samaria mendapat hukuman? Mungkin karena bandel, karena nakal, karena nggak nurut sama orang tua. Ya, semua jawaban yang adik-adik jawab benar. Orang Samaria mendapatkan hukuman karena kesalahan Nabi Yakub. Adik-adik sudah tahu kan cerita Nabi Yakub? Oke, kakak ulang sekilas ya adik-adik. Nabi Yakub merupakan nabi yang mempunyai 12 anak. Dan anak-anaknya terbagi menjadi 12. Yang sekarang menjadi suku-suku dalam orang Israel. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yakub ialah dia sebagai orang tua pilih kasih terhadap anaknya. Bahwa Nabi Yakub hanya mengasihi satu anaknya,
yang membuat anak-anak yang lain cemburu. Dan kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Yakub itu berbohong kepada Esau. Dia membohongi Esau hanya untuk sebuah jabatan, hanya untuk sebuah pengakuan. Nah, adik-adik sering gak berbohong kepada orang tua? Adik-adik sering gak berbohong kalau di sekolah? Atau adik-adik suka milih-milih orang, tidak mau berteman sama siapa saja? Nah, itu perbuatan yang tidak baik adik-adik. Jadi adik-adik itu tidak boleh berbohong dan harus berteman dengan semuanya. Kita tidak boleh seperti Yakub. Kalau kita seperti Yakub, lihat bangsa Israel, orang Samaria itu. Mereka dihukum Tuhan. Padang rumput yang mereka tanam seperti sampah adik-adik. Banyak sampahnya berserakan dan hancur lebur. Tumbuh pohon-pohon anggur. Wah, pokoknya adik-adik bahaya banget kalau kita tuh melakukan kesalahan. Nah, kalau bisa adik-adik jangan sampai adik-adik berbuat salah. Kalau adik-adik berbuat salah, berarti adik-adik harus siap menerima akibatnya. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu akan mendapat hukuman. Nah, jangan seperti Yakub ya adik-adik, yang dia pilih-pilih terhadap anaknya, siapa yang disayangi. Nah, adik-adik gak boleh melakukan itu. Yang kedua, Yakub juga berbohong demi sebuah hak, dia membohongi Esau. Nah, adik-adik kalau demi, misalnya adik-adik mau mainan nih, atau adik-adik mau mendapatkan hadiah yang besar, terus adik-adik rela berbohong agar mendapatkan hal itu tidak boleh adik-adik. Itu perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau adik-adik melakukan kesalahan. Jadi adik-adik ntar akan dihukum sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik berbuat bohong misalnya di rumah nih, adik-adik kalau ketahuan, adik-adik akan dihukum oleh orang tua. Bisa-bisa orang tua marah. Marahnya orang tua pasti adik-adik takut kan? Begitu pula dengan Tuhan. Kalau marahnya orang tua aja sangat serem, apalagi marahnya Tuhan adik-adik. Lihatlah bangsa Samaria itu adik-adik. Bangsa Samaria itu dibikin seperti sampah adik-adik, tidak dianggap, dibuang. Adik-adik kalau bisa jangan berbuat salah ya, agar adik-adik tidak menerima hukuman. Jadi untuk adik-adik yang pertama itu jangan pilih-pilih orang. Kita harus menyayangi semua orang, harus mengasihi semua orang. Yang kedua, adik-adik juga tidak boleh berbohong. Ikutin kakak sekali lagi. Tidak boleh berbohong. Oke adik-adik? Nah, sekian cerita kakak. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat hari ini kalau kita bisa mendengarkan cerita tentang Mika 1 ayat 1 sampai 16. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi semua orang dan ajar kami untuk tidak berbohong kepada siapapun. Tuhan, bimbing kami, semoga kami tidak melakukannya dan tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Jam Kids episode selanjutnya adik-adik. Dadah. Wow, cerita dari Kak Joshua. Bagus nggak Kak? Bagus. Bagus. Dan kita juga berharap adik-adik di rumah diberkati oleh cerita yang dibawakan oleh Kak Joshua. Kita harus jadi anak yang dengaran sama Tuhan. Oke, sebelum kita menutup Jam Kids kali ini, kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Musik. Yuk adik-adik semuanya berdiri ya. Kita gerak bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulang dari awal. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay! Akhirnya adik-adik selesai sudah episode kita hari ini. Dan kita mau tutup di dalam doa. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan cerita hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.